Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan Mbak Nata sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, ya. Silakan Mbak Nata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Mbak Nata yang sudah memimpin doa ya. Kemudian Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 74 yang sudah tertib mengisi daftar hadir di Google Form. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Masih Oke, baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang menyajikan teks cerita fantasi ya. Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan informasi terkait kompetensi dasar ya untuk pembelajaran hari ini, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinatif ya, secara tulis maupun lisan, dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Itu untuk kompetensi dasarnya ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya itu ada dua. Yang pertama, merancang pengembangan cerita imajinatif. Kemudian yang kedua, membuat cerita fantasi berdasarkan rancangan pengembangan cerita dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasaan teks cerita fantasi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik melalui kegiatan machine learning mampu merancang pengembangan cerita imajinatif dengan baik. Yang kedua, membuat teks cerita fantasi berdasarkan rancangan pengembangan cerita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi dengan baik. Adakah yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Naura Galuh, silahkan di on-kan mikrofonnya. Kemarin kita belajar tentang kaidah kebahasan Ustazah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menganalisis struktur cerita fantasi ya. Ada orientasi, kemudian ada komplikasi, dan ada resolusi ya. Masih ingat ya? Nah, yang kedua, tadi di awal sudah ada struktur. Nah, yang kedua itu kita sudah menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nanti ada kegiatan kelompok diskusi. Nah, sudah Ustazah bagi kelompoknya. Ada 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ada Lulu Laila, ada Naura Anindya, ada Zahra, ada Nabila Putri, ada Mais Zarifah Hanum ya. Tadi ini berarti izin tidak hadir, berarti nanti di kelompok 1 hanya 4 anak ya. Kemudian di kelompok 2 ada Mbak Tiara, ada Mbak Naura Galuh, Zarifah Nisa, Nabila Kinayang, Maili Zayunar ya. Kemudian di kelompok 3 ada Natania, Rifki, Najma Ilmas, Raisa Ratna, dan Nabila Nur. Nah, Ustazah ingin bertanya, siapakah tokoh Doraemon itu? Iya, Mbak, siapa yang mengangkat tangan? Iya, Mbak Rifki Arifatul. Ya, silakan Mbak. Doraemon itu seekor kucing yang mempunyai kantong ajaib yang bisa mengabulkan permintaannya Nobita dan memiliki pintu ajaib untuk menyajikan sebuah teks cerita fantasi ya. Kita perlu merancang pengembangan sebuah cerita terlebih dahulu. Nah, di sini langkah yang pertama tadi untuk merancang cerita
Itu yang pertama menemukan ide penulisan, kemudian yang kedua menggali ide dengan membaca, kemudian membuat rangkaian peristiwa, yang keempat mengembangkan cerita, dan yang terakhir adalah memberikan judul yang menarik. Nah, untuk langkah yang pertama di sini menemukan ide penulisan. Nah, bagaimana sih kita menemukan ide cerita fantasi ya? Nah, menemukan ide cerita fantasi itu dapat dilakukan ya dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita ya. Jadi kita dapat menemukan sebuah ide penulisan itu dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Contohnya, nah, kalian sudah pernah membaca cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga ya, yang diciptakan oleh penulis Ugi Agustono. Nah, dia menciptakan cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga itu berdasarkan pengamatan langsung terhadap Komodo dan Pulau Komodo ya. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu menggali ide dengan membaca ya. Tadi cerita fantasi itu dapat juga kita peroleh melalui kegiatan membaca buku. Nah, contoh buku-buku yang bisa kalian baca itu adalah buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, kemudian ada hewan langka atau tentang biografi tokoh. Kemudian yang ketiga, nah setelah kalian tadi menemukan ide dan menggali ide, nah sekarang tinggal membuat rangkaian peristiwa. Nah, agar bisa tercipta sebuah cerita fantasi yang unik ya. Misalnya di sini ada ide cerita bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Itu ide ceritanya. Nah, rangkaian peristiwa yang dapat kalian buat, misalnya tokoh sering menunda tugas, kemudian tokoh dihukum untuk membaca buku biografi di perpustakaan. Nah, kemudian tokoh pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tersebut. Nah, ketika si tokoh asik membaca, tiba-tiba saja buku biografi para pahlawan itu hidup dan menyeret tokoh masuk ke dalam masa peperangan. Nah, itu ya, tadi dari ide cerita bertemu dengan pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda dapat dibuat rangkaian peristiwa seperti itu ya. Nah, langkah yang keempat setelah kalian membuat rangkaian ceritanya, ya baru dikembangkan menjadi cerita. Iya, dapat dikembangkan melalui watak tokoh, kemudian dikembangkan dari latarnya, dialog antar tokoh. Nah, sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, Ustazah sudah bagikan sudah bagikan LKPD ya, lembar kerja yang akan kalian kerjakan ya. Silakan dicek di WhatsApp group. Sudah masuk pesannya? Sudah. Ya, silakan nanti dibuka ya. Jadi nanti kita akan masuk ke room diskusi ya. Nanti Ustazah akan buatkan 3 room diskusi di sini. Ya, kelompok 1 sudah lengkap semuanya? Sudah, Ya, ya, silakan untuk LKPD mulai dikerjakan ya. Kita akan berdiskusi terlebih dahulu ya, selama 5 menit. Sebuah kalian sehingga menciptakan sebuah vaksin yang berhasil melumpuhkan virus. Sudah. Berarti karena udah bisa lumpuhin virus, berarti udah selesai misi. Berarti ya udah terlempar kembali ke rumah dan toko berhasil menyelesaikan misi. Jadi nanti kalian silahkan presentasi hasil diskusi kalian tadi tentang rancangan pengembangan cerita fantasinya ya di bagian resolusi. Kemudian setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasil karya kalian tentang cerita fantasi utuhnya ya, seperti itu ya. Nanti yang lain bisa memberikan tanggapan, komentar atau masukan seperti itu ya. Silakan, tadi ada yang sudah mengangkat tangan ya, siapa ya? Mbak Lulu mau mempresentasikan?
Iya, Us. Bisa share screen ya. Ya, coba Mbak. Silakan yang lain bisa mendengarkan. Resolusi, tokoh hampir saja menyerah karena waktu yang tersisa untuk menyelesaikan misi itu tak lama lagi. Akhirnya, tokoh melakukan sebuah penelitian hingga menciptakan sebuah vaksin yang berhasil melumpuhkan virus. Tiba tokoh terlempar kembali ke rumah dan tokoh berhasil menyelesaikan misi itu. Ya, itu untuk hasil diskusinya ya. Silakan bisa membacakan hasil karyamu. Ya, nanti biar teman-temannya mendengarkan. Misi menyelamatkan bumi dari virus corona. Sebuah pesawat luar angkasa membawa Aldi dan Aldo kembali ke bumi. Mereka menuju. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita Mbak Lulu. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain tentang hasil diskusinya terlebih dahulu. Oke, ada Mbak siapa? Rifki, ya. Silakan Mbak on-kan kamera, on-kan kameranya, on-kan mikrofonnya. Ya. Untuk rancangan hasil cerita fantasinya sudah bagus karena sudah berisi bagian konflik dan penyelesaian konfliknya. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang materi menyajikan cerita fantasi, yaitu menemukan ide penulisan, menggali ide dengan membaca, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita, dan memberikan judul yang menarik. Untuk materi cerita fantasi sudah selesai hari ini ya. Diakhiri dengan menyajikan teks cerita fantasi ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang materi baru tentang teks prosedur ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri ya, silahkan bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya, Mbak Natania ya. Ya, Mbak Natania bisa memimpin berdoa. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillah, semoga dengan ditutupnya dengan berdoa, alhamdulillah ya. Pembelajaran yang sudah kita lewati hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Terutama kalian bisa membuat atau menyajikan sebuah cerita fantasi yang bagus ya, dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ya. Baik, sebelum Ustazah akhiri, ada yang ingin tanyakan? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak, Ustazah berpesan kembali kepada kalian ya, karena kasus COVID-19 ini sedang meningkat ya. Maka untuk itu kalian tetap di rumah ya, walaupun di rumah tetap terapkan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, memakai masker, terus kemudian seringlah mencuci tangan ya, menghindari kerumunan dan meminimalisir mobilisasi ya. Kalian tetap di rumah saja agar kalian tidak terpapar virus corona ya. Saya berharap kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik anak-anak, sebelum Ustazah akhiri nanti Ustazah ingatkan jangan lupa untuk lembar kerjanya bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp group ya. Dalam bentuk foto boleh, atau mungkin kalian sudah menuliskannya dalam dokumen Word, tidak apa-apa, nanti bisa dikirim ke Ustazah lewat WA group. Ya. Seperti itu ya, sudah bisa dipahami? Iya. Oke, belum ditutup. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita yang luar biasa hari ini ya. Iya, terima kasih sekali. Baik, Ustazah akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata Ustazah yang kurang berkenan di hati kalian, Ustazah mohon maaf ya. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.